Selamat sore, nama saya Bara Miarta Andreveda, mahasiswa Teknik Industri Binus Online. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami mata kuliah Karakter Building Pancasila. Pada pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil tema terkait kesetaraan gender berbasis Pancasila. Ini berhubungan dengan Sustain Development Goals poin 5 yaitu gender equality, yang mana ini menjadi salah satu fondasi karakter bangsa yang maju dan beradab. Latar belakang dari proyek kami yang pertama adalah ketimpangan gender masih terjadi di masyarakat meskipun Pancasila menjunjung keadilan, dan juga yang kedua adalah perempuan masih menghadapi hambatan dalam karir dan partisipasi di publik. Yang ketiga adalah rendahnya representasi perempuan di posisi-posisi strategis dan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebenarnya fenomena ini masih menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku budaya masyarakat. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Pancasila ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Kami mengambil rumusan masalah di antaranya bagaimana ketimpangan gender muncul dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengapa nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi. Yang ketiga adalah apa upaya yang bisa dilakukan kita untuk membangun kesadaran akan kesetaraan gender ini. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat tentang berbagai bentuk ketidaksetaraan gender yang masih terjadi. Yang ketiga adalah mendukung pencapaian Sustain Development Goals, poin kelima yaitu kesetaraan gender. Metode yang kami laksanakan adalah wawancara dengan berbagai narasumber dari sektor yang berbeda-beda. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan narasumber dari berbagai lintas bidang untuk menggali pengalaman mereka, opini mereka, kemudian kenyataan yang ada di lapangan, dan apa harapan narasumber agar terwujudnya kesetaraan gender. Hasil dari wawancara ini ada 5 yang kami ambil dari poin-poin ini. Yang pertama adalah kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan performa sehingga dapat menjadi nilai lebih dalam karir dan pengembangan, ini utamanya di dunia kerja. Yang kedua, tidak terlihat adanya diskriminasi pada perempuan atau perlakuan yang buruk atau memandang sebelah mata kehadiran mereka di tempat kerja. Yang ketiga, masih ada stereotip di kalangan masyarakat kita bahwa gender perempuan ini masih menjadi hambatan suatu karir. Yang keempat, keseimbangan kerja dan pribadi bagi wanita berkeluarga dianggap menantang akibat beban ganda. Dan juga yang tidak kalah penting adalah budaya patriarki yang masih menjadi pola pikir di sebagian masyarakat kita. Yang terakhir adalah adanya pandangan yang meremehkan peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Kami merancang sebuah solusi. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter sejak dini dan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender. Ini bisa masuk dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan, bahwa semua harus paham terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah kebijakan yang secara aktif mendukung kesetaraan gender seperti rekrutmen dan promosi transparan yang adil di perusahaan. Kemudian penyediaan pelatihan, kemudian kepemimpinan, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga adalah kampanye kesadaran masyarakat berbasis nilai Pancasila dan didukung oleh pemerintah tentunya. Kesimpulan dan saran dari proyek kami,
Yang pertama adalah kesetaraan gender masih menghadapi tantangan di tengah masyarakat. Yang kedua, nilai Pancasila dapat menjadi dasar perubahan dan acuan. Yang ketiga, pemerintah, institusi, generasi muda, dan masyarakat perlu berperan aktif, bekerja sama untuk menjunjung kesetaraan gender. Yang keempat adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pemahaman sejak dini perihal kesetaraan gender yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dari proyek ini saya merefleksikan kepada diri sendiri ada dua hal. Yang pertama menumbuhkan kesadaran sosial. Yang kedua adalah menjadi agen perubahan dan pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila dan isu-isu sosial. Demikian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih.